Iya. Karena kita belum bareng-bareng kali ya Kak. Iya, sekarang kita bareng-bareng ya, semuanya ya. Iya. Dengan ketiga ya. 1, 2, 3. Shalom adik-adik. Tapi saya udah kenceng ini Terus, lagunya ya. mantap. Ya, apa kabarnya adik-adik? Pasti luar biasa bukan? Ya, pasti luar biasa dong. Karena apa? Karena perlindungan dari Tuhan. Nah, kita mau mulai ibadah adik-adik. Kakak yakin tadi kan sebelum kita mulai, adik-adik sudah siapin Alkitab, sudah duduk yang manis, ya kan? Nah, sudah ngajak adik, kakak, abang, semuanya diajak untuk ikut ibadah. Nah, sebelum kita mulai, kita mau nyanyi nih Kak. Ya, kita mau nyanyi lagu Kasih Yesus. Udah tahu lagunya? Tahu Kak. Oh, kakak ada gerakan. Jadi di rumah adik-adik bangkit berdiri, pakai gerakan ya. Ayo Kak musiknya. Oke. Tepuk tangannya dulu mana semangatnya. Kasih Yesus indah-indah oh indah. Kasih Yesus indah-indah oh indah. Suaranya lebih kencang Sekali lagi. Kasih Yesus indah-indah oh indah. Kasih Yesus indah-indah oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku. Sekali lagi adik-adik ya, kasih Yesus. Kasih Yesus indah-indah oh indah. Kasih Yesus indah-indah oh indah. Lebih indah, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesus. Sekali lagi lebih indah dari pelangi. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesus. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Mari kita berdoa dan ikuti doa yang Amang ucapkan. Ya Allah Bapa yang Maha Kasih, Ya Allah Bapa yang Maha Kasih, terpujilah Engkau di dalam Tuhan Yesus Kristus. terpujilah Engkau di dalam Yesus Kristus. Perkenankanlah kami anak-anak-Mu Perkenankanlah kami anak-anak-Mu memuji dan memuliakan nama-Mu. memuji dan memuliakan nama-Mu. Karuniakanlah kami Roh Kudus Karuniakanlah kami Roh Kudus agar kami dapat memuji Engkau agar kami dapat memuji Engkau dalam kebenaran dan kekudusan. dalam kebenaran dan kekudusan. Bukalah hati kami untuk mendengar Bukalah hati kami untuk mendengar dan menghayati firman-Mu. dan menghayati firman-Mu. Amin. Amin. Adik-adik, setelah ini kita dengerin ya hukum Taurat yang dibawakan Amang pendeta kita. Hukum Taurat Allah bagi kita pada hari Minggu ini adik-adik, yaitu hukum Taurat yang ke-6. Mari kita bersama-sama mengucapkan hukum Taurat yang ke-6. 1, 2, ya. Jangan engkau membunuh. Sekali lagi kita ucapkan. Jangan engkau membunuh. Marilah kita berdoa kepada Tuhan untuk memohon kekuatan untuk melakukan hukumnya. Ya Allah Tuhan kami, Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami kuatkanlah kami untuk dapat melakukan untuk dapat melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. yang sesuai dengan hukum-Mu.
Amin. Amin. Oke adik-adik, sekarang kita akan menyanyikan lagu Betapa Baik Engkau Tuhan. Semuanya harus semangat, pakai gerakan, semuanya bangkit berdiri. Ayo yang masih duduk, bangkit berdiri. Tepuk tangannya semuanya. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia nama-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Adik-adik sekalian, kita akan memohon mengaku dosa kita dan memohon pengampunan dosa dari Tuhan. Kita berdoa dan ikuti doa yang kami ucapkan. Ya Allah yang Maha Baik, Ya Allah yang Maha Baik, kami adalah anak-anak kami adalah anak-anak yang selalu melakukan dosa dan kejahatan. yang selalu melakukan dosa dan kejahatan. Untuk itu kami datang ke hadapan-Mu, Untuk itu kami datang ke hadapan-Mu, memohon pengampunan akan dosa kami. memohon pengampunan akan dosa kami. Ampunilah kami akan kesalahan kami, ya Allah, Ampunilah kami akan kesalahan kami, ya Allah, seperti kami mengampuni seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. orang yang bersalah kepada kami. Amin. Amin. Halo adik-adik, masih tetap semangat bukan? Selama seminggu ini mungkin banyak sekali perkara ataupun gejolak yang ada di hati adik-adik. Tetapi adik-adik ingat, hari ini kita tetap memuji nama Tuhan. Yuk kita nyanyikan satu lagu, biarpun gunung-gunung beranjak. Yuk. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dari
dibawa Alkitabnya, kita akan dengerin Amang pendeta kita membawakan epistel untuk minggu ini. Ya, adik-adik, epistel bagi kita pada minggu ini yaitu ayat bulan September tahun 2020 ini yang tertulis pada kitab Injil Lukas pasal 14 ayat yang ke-13. Injil Lukas pasal ke-14 ayat yang ke-13. Amang akan bacakan dan adik-adik mengikutinya dengan sesama ya. Tetapi apabila engkau mengadakan perjamuan, undanglah orang-orang miskin, orang-orang cacat, orang-orang lumpuh, dan orang-orang buta. Ya, mari kita sama-sama membacanya ya. Tetapi apabila engkau mengadakan perjamuan, undanglah orang-orang miskin, orang-orang cacat, orang-orang lumpuh, dan orang-orang buta. Demikian epistel bagi kita pada hari Minggu ini. Mari kita bersama-sama mengucapkan ungkapan berbahagialah. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Oke adik-adik, kakak harap semuanya lagi bangkit berdiri. Kita mau pengakuan iman rasuli. Sebelum kita pengakuan iman rasuli, kita akan bernyanyi Jangan Lelah. Semuanya bangkit berdiri. kita bangkit berdiri. Mari kita mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana saudara-saudara kita seiman di seluruh dunia mengucapkannya. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan,
mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja Kristen yang kudus dan aman, persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari dan hidup yang kekal. Amin. Oke, boleh duduk adik-adik. Adik-adik, hidup ini adalah kesempatan yang sudah dikasih oleh Tuhan. Begitu banyak berkat dan anugerah yang Tuhan kasih buat kita. Jadi jangan pernah sia-siakan hidup adik-adik yang sudah diberikan oleh Tuhan. Pakai hidup adik-adik untuk berbuat baik, berbuat benar, dan menyenangkan hati Tuhan. Sebelumnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Siapkan Alkitabnya, duduk yang manis. Kita angkat pujian, hidup ini adalah kesempatan. ikuti doa yang Amang ucapkan. Ya Allah yang maha baik, Allah yang kami sembah di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami rindu akan firman-Mu dan kami mau mendengarkan firman-Mu. Untuk itu ya Tuhan, karuniakan kami Roh-Mu yang kudus. Berfirmanlah ya Tuhan, sebab kami anak-anak-Mu telah siap mendengarkannya. Amin. Selamat Hari
hari Minggu adik-adik sekalian. Apa kabar? Pasti semua kita sehat-sehat ya. Kita semua pasti sudah makan dan sarapan pagi, dan mungkin akan makan siang kali ya. Dan kita semua tidak ada yang sakit ya. Dan kita perlu ucap syukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Untuk itu mengajak kita mengucap syukur kepada Tuhan sambil bertepuk tangan di rumah kita masing-masing. Mari adik-adik, kita mengucap syukur kepada Tuhan sambil bertepuk tangan. Mari. Ya, Tuhan itu sangat baik ya adik-adik. Nah, kita mau mendengarkan firman Tuhan untuk hari Minggu ini yang tertulis pada kitab Mazmur pasal 91. Mazmur pasal 91. Ya, mari ada dibuka kitabnya, Mazmur pasal 91. Kalau tidak bisa buka, minta Bapak mamanya untuk buka kitabnya. Abang hitung 1 sampai 5 ya. Dan pasti semua sudah buka. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, sudah dapat ya. Mazmur 91 ayat 1 dan 2. Mari adik-adik kita baca firman Tuhan secara bersama-sama. 3, 2, 1. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang ku percayai. Ya, demikian firman Tuhan. Adik-adik, Amang punya pengalaman waktu masih sekolah di sekolah dasar. Jadi waktu itu bersama teman-teman kami pulang dari sekolah. Dalam perjalanan pulang ke rumah kami masing-masing, banyak tengah jalan kami kehujanan adik-adik. Tiba-tiba hujan datang, lalu kami mencari tempat berteduh. Tapi ada satu teman kami, dia nggak mau berteduh. Dia malah bermain dengan hujan itu dan dia berjalan terus sampai ke rumah. Ya kami yang berteduh di situ ya ketawa-ketawa lah gitu ya. Nah, rupanya setelah hujan reda kami pulang. Tapi teman kami ini besoknya dia tidak sekolah adik-adik. Kenapa? Karena dia sakit kehujanan kemarin. Nah, memang kalau kita bermain-main dengan hujan, ya ada enaknya ya. Ya, sepertinya kita menikmati air mancur begitu. Tapi kondisi kita kan tidak selalu sehat. Apalagi hujan pada siang hari sungguh dapat menyebabkan kita mengalami sakit penyakit dan tentu akan terganggu kesehatan kita. Nah pasti kalau kondisi seperti itu adik-adik kita cari tempat yang berteduh ya, tempat berlindung supaya kita aman, supaya kita sehat, supaya kita kuat untuk meneruskan kehidupan kita ini. Karena itu kalau kita misalnya pada siang hari berjalan, kita butuh apa? Untuk supaya kita tidak terlalu teriknya matahari ya, terlalu membuat kita terganggu. Misalnya kita pakai topi atau kita pakai payung karena teriknya matahari, kita pakai payung, atau kalau datang hujan kita pakai payung supaya kita aman, supaya kita terlindungi. Nah, adik-adik, payung, topi, atau baju panas yang melindungi kita dari kedinginan
atau sepatu melindungi, atau sendal melindungi kita dari kerikil-kerikil batu atau dari jalan-jalan yang panas. Semua itu sangat baik untuk kita jalani, tapi ada yang lebih baik lagi dalam hidup kita, orang-orang percaya. Siapa itu? Yaitu Tuhan. Kita sangat membutuhkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita sangat memerlukan perlindungan, penyertaan, pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita. Karena kita tidak dapat menghadapi semua hanya dengan kekuatan kita sendiri aja itu. Makanya Tuhan itu hadir di tengah-tengah kita. Dan Dia menawarkan pertolongan, perlindungan, keamanan, kesejahteraan kepada kita. Dan itulah yang disuarakan oleh pemazmur dalam firman Tuhan bagi kita pada hari ini. Pemazmur yang menuliskan ini, firman Tuhan ini adalah Musa. Kita awal yang ingat siapa itu Musa? Musa itu yang membawa umat Israel keluar dari tanah perbudakan Mesir menuju tanah Kanaan, tanah yang Tuhan janjikan. Nah, perjalanan yang cukup panjang itu, kejaran dari tentara Firaun yang mengejar mereka sampai ke Laut Merah. Lalu perjalanan mereka di padang gurun, teriknya matahari pada siang hari, dinginnya padang gurun pada malam hari, itu sangat-sangat menakutkan ya. Banyaknya binatang-binatang yang sangat berbisa yang dapat membunuh mereka. Tidak adanya makanan dan minuman di padang gurun membuat mereka benar-benar dalam kesusahan. Tetapi Tuhan hadir di sana adik-adik. Tuhan memberikan mereka perlindungan, penyertaan dari kejaran Firaun, Raja Firaun dan pasukannya. Tuhan menjaga dan melindungi mereka dari binatang buas. Tuhan melindungi dan menjaga mereka dari teriknya matahari pada siang hari dan dinginnya pada gurun pada malam hari. Tuhan menyediakan makanan minuman bagi mereka di padang gurun yang tandus. Di situ kehadiran Tuhan. Dan inilah kesaksian Musa. Karena dia bergantung, bersandar kepada Tuhan. Dan dia merasakan bahwa Tuhan itu adalah perlindungan dan kubu pertahanannya. Firman Tuhan mengajak kita adik-adik agar kita menjadikan Tuhan juga tempat perlindungan, tempat keamanan kita. Walaupun sekarang ini kita tidak bisa beribadah di gereja oleh karena pandemi COVID-19, tapi percaya adik-adik, ada Tuhan yang melindungi, menjaga, dan memelihara kita. Ada Tuhan yang menjadi tempat pertahanan kita. Dan kepadanya lah kita berserah. Selamat hari Minggu adik-adik. Tetaplah menjadikan Tuhan sebagai perlindunganmu, pemeliharamu, penyertamu, benteng pertahananmu yang selalu hadir di tengah-tengah kehidupanmu. Amin. Mari adik-adik kita berdoa dan ikuti doa yang kami ucapkan. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman yang telah kami terima pada hari Minggu ini. Tolonglah kami untuk menjadikan Engkau sebagai pelindung kami, tempat perlindungan kami yang dapat dipercaya, tempat kubu pertahanan kami, menjaga dan memelihara kami dari maksud-maksud jahat iblis ataupun orang-orang yang tidak menghendaki kami. Amin. Oke adik-adik, amin. Ditutup Alkitabnya adik-adik. Udah ya, udah ditutup. Bagaimana firman Tuhannya? Bagus?
Oke, tema minggu ini adalah Tuhan itu menjadi kubu pertahanan kita dan keamanan buat kita, ya. Oke, adik-adik, sebelum kita menutup kebaktian, kita nyanyi dulu ya sebuah lagu. Nah, kakak selalu bilang bahwa Tuhan itu sangat baik buat kehidupan kita. Kita masih bisa sehat dengan keadaan COVID-19 ini, itu adalah kebaikan buat kita. Kita masih dikasih rezeki melalui mama-mama. Kita bisa makan, kita bisa segala sesuatunya dengan apapun kita minta itu pasti Tuhan berikan kalau itu baik adik-adik. Ya, oke, kita mau angkat sebuah lagu, kita nyanyi lagu Tuhan Yesus baik. Yang pastinya tetap pakai gerakan ya. Tangannya. Mari adik-adik kita bersama-sama mengucapkan doa yang diajarkan Tuhan Yesus, doa Bapa kami yang di sorga. Mari bersama-sama mengucapkannya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik sekalian. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat hari Minggu adik-adik. Oke adik-adik, kita sudah selesai ibadah sekolah minggu.
ya. Yang masih tutup buka Alkitabnya, ditutup Alkitabnya, tapi tetap jangan boleh keluar dulu. Karena kita belum selesai. Oke? Nah, adik-adik, sebelum itu kakak mau tahu, coba kalian komentar di bawah, siapa yang kangen? Dengan ibadah sekolah minggu, siapa yang kangen? Masih ingat gak kakaknya? Siapa yang kangen? Kak Esther. Terus komentarnya. Siapa yang kangen sama Kak Sari? Siapa yang kangen dengan Bang Adi? Siapa yang kangen dengan Kak Karina? Siapa yang kangen dengan Kak Juwita? Tulis di komentar ya. Dan beli siapa yang kangen? Oh, Kak Dewi. Adik-adik, yang mau tulis di komentar apa pesan buat kakaknya? Kak, aku kangen sama kakak ini, sama abang ini. Itu kasih tahu ya. Saya kangen semua kakak. Oke. Oke, biar lebih semangat, kita angkat sebuah lagu ya. Oh, kangen siapa? Oke. Ya, kita angkat sebuah lagu ya adik-adik. Siapa yang tahu Yesus Pokok? Saya nggak tahu kak. Oke. Kita nyanyi ya. Kakak minta semuanya anak-anak sekolah minggu teriaknya lebih kencang, nyanyinya lebih kencang, lebih semangat. Oke? Pokok dan kita jalannya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita jalannya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita jalannya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berubah. Yesus kita, cinta siapa? Kau cinta. Yesus kita, ku cinta kau, tercintanya. Yesus pokok dan kita jalannya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita jalannya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita jalannya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berubah. Oke, next lagunya ya, yang dipimpin oleh Kak Karina. Ayo adik-adik, kita nyanyi lagu Hatiku Penuh Nyanyian. Semuanya guys. Hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala. Sekali lagi, hatiku penuh nyanyian. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk siapa sih? Raja segala raja, segala raja, raja, segala Tuhan. Namanya siapa? Yesus, 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 oh segala raja. Aku anak raja. Anak raja, anak raja, kita semua anak raja. Anak raja, kau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, semua haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Hati siapa? Hatiku bernyanyi untuk siapa? Segala raja, segala raja, raja, segala Tuhan.
Coba Bang Abdul. Ingat gak ya? Belum ya? Kita bikin dulu sekali ya, Pak. Begini ya, kayak begini kita semua bikin kan ya. Begini di hatiku, begini di hatiku, begini di hatiku. Selalu bernyanyi, selalu bernyanyi. Hilanglah dosaku. Tak dapat mengerti apa maksud Tuhan sebelum sampai mendidih, 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 di hatiku. Mendidih di hatiku, mendidih di hatiku, mendidih di hatiku. Selalu bernyanyi, selalu bernyanyi. Hilanglah susahku. Tak dapat mengerti apa maksud Tuhan sebelum ku dengar. Mendidih, 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 sampai kecapean, sampai dengar semua yang terjadi di hatiku. Kayak kita kurang deh. Iya, siapa ya? Mana ya? Satu lagi mana ya? Aduh, mana ya? Siapa yang mau ada? Kita mau ada. Abang Ari mana ya? Panggil. Mana ya? Cuma panggil. Bang Andi mau ngomong sesuatu sama kalian ya. Coba ya kita kasih waktu ya buat Bang Andi ya. Coba kita panggil dulu ya. Bang Andi. Mana ya Bang Andi? Progres. Bang Andi. Bang Andi. Oke. Coba ya. Hai Kak Sari, gimana kabarnya? Bang Adi, kok Bang Adi nggak pakai masker sih? Aduh Kak, kita itu diciptakan Tuhan itu hanya menggunakan hidung saja. Supaya kita bisa bernapas lebih baik. Ngapain kita ditutup-tutup pakai masker? Kakak jangan ikut-ikutannya seperti itu Kak. Bang Andi tahu kan? Kalau misalnya sebenarnya situasi di saat ini Bang Andi sangat ngeri Bang Andi, apalagi virus corona COVID-19 ini bisa membuat kita menghilang seluruhnya ya Bang Andi. Itu selamanya loh Bang Andi. Iya. Itu mah yang corona itu kayaknya cuma bohong-bohong. Di rumah nggak ada yang kena yang namanya corona COVID itu. Aduh, adik-adik semua sama kakak-kakak jangan percaya yang kayak gitu-gitu. Itu bohongan, nggak ada kok itu. Nggak benar ini. Aduh, Abang Ali gak boleh kayak gitu loh. Kita walaupun sudah percaya ya bahwa Tuhan akan melindungi kita, tetap harus mengikuti aturan dari pemerintah. Pakai masker ya Pak. Betul Bang Andi, ingat loh, memang Tuhan itu selalu menjaga kita 24 jam. Tetapi Bang Andi, kalau seandainya kita sadar tidak memberikan hal yang pertama di dalam menjaga diri kita, seperti yang diamanahkan oleh para Pemerintah ya Pak. pemerintah ya. Nah, kita sama saja memuji daripada Tuhan Bang Andi. Berarti kita tidak percaya. Ingat Bang Andi, ada orang berkata, orae labora Bang Andi, bekerja sambil berdoa. Aduh, panas. Kamu yang nggak pakai masker loh. Mereka ngapain sih pakai masker? Saya juga bingung kenapa. Nggak bisa bernafas Iya. lega gitu. Kita kalau ke gereja kalau pakai masker itu bernyanyi jadi susah, suaranya jadi fals. Nggak kedengeran ya Bang. Nggak ada nadanya. Mau senyum juga nggak kelihatan ya Bang. Susah bernapas. Aduh kakak jangan kayak gitu ya. Ini kan sudah aturan. Memang kita udah nyerahin sama Tuhan. Tapi kalau kita nggak mengikuti aturan, emang Tuhan mau? Nggak mau loh Pak, Abang. Bang Andi, Kak Esther, kembali kita itu harus menyayangi diri kita dulu. Lihat, banyak dokter-dokter kita yang sudah berusaha bahkan menyerahkan jiwa raganya hanya untuk kita, tetapi dengan secara
Kan kita di awal diajarkan oleh Tuhan, kita diciptakan menggunakan hidup untuk bernafas, tidak perlu memakai yang namanya masker. Itu sama saja membuang berkat dari Tuhan untuk bernafas secara normal. Menurut kami itu tidak sesuai, makanya kami tidak pakai masker. Waduh, begitu ya. Emang susah banget ya bang ya pakai masker ya? Iya nih memang abang sama kakaknya tuh baru dikasih tahu loh. Oke, sebentar kita mau tanya dulu. Sebenarnya apa sih tujuan dari masker itu? Kakak-kakak semua. Coba adik-adik tahu Adik-adik ada yang tahu nggak? Coba Boleh tulis apa ya, di gunanya kolom komentar masker? Sekarang ini apa gunanya masker? Ketik ya. Ketik ya ditulis di kolom komentar. Nanti jawaban terbaik dapat hadiah nggak ya kak? Bisa pasti dapat ya. Ini harus tetap semangat. Ayo, kenapa coba Bang Andi sama Kak Esther harus pakai masker? Coba dijawab. Kita lihat jawaban adik-adik ya. Ada yang jawab? Nah, adik ini nggak pakai masker. Susah ya kenapa ya deh? Adiknya juga pakai masker. Ada yang jawab? Atau udah dijawab di dalam hatinya? Gak apa-apa, nanti mungkin mereka lagi cari tahu. Lagi searching kali ya. Oh, ada yang menjawab nih, dengerin ya Kak. Melindungi kita agar tidak mudah tertular virus, Kakak. Betul. Nah, gimana Siapa ya bang? Siapa yang jawab ya? Baru satu jawaban, kayaknya kurang ini. Coba jawaban yang lain dong, biar Abang Andi sama Kak Esthernya jadi pakai masker. Tadi siapa yang jawab ya bang? Ayo, jawaban yang lain. Minta dijawab siapa namanya? Marta Rina Simbo. Oh ini spesialis kayaknya. Ayo, ada lagi yang mau jawab? Jawab adik-adik. Kalau ada yang jawab lagi, kakak sama abang sama kakak pakai masker nih. Loh, adanya ini udah pakai masker kan? Wow, ada yang jawab bang? Biasa loh deh. Oh, Abang Joa jawab, biar ketemu kakak dan abang sekolah minggu dengan nyaman. Oke, ada lagi nih, untuk melindungi diri dari virus COVID-19. Betul banget. Ayo, ada lagi? Ada lagi bang? Ada lagi siapa itu bang? Siapa? Biar kakak kasih kesimpulan dari percakapan mereka kita kenapa? Dari Nurmala Raja Guguk Rompi, melindungi kita dari virus-virus. Berarti bukan hanya virus corona, tapi virus yang lain. Bisa loh bang, polusi bisa ya. Oke, adik-adik, siapa yang tidak tahu tentang COVID-19? Tidak akan mungkin ya. Karena COVID-19 ini akan menjadi sesuatu yang paling diingat orang. Wah, ya. Keadaan COVID-19 ini akan merubah tiap orang menjadi lebih peka lagi dalam kesehatan. Oke? Nah, soal masker. Apa sih gunanya masker? Benar. Melindungi, ya. Jadi melindungi kita untuk terhindar dari virus. Oke. Virus apa sih sebenarnya adik-adik? Nah, virus itu bukan makhluk hidup. Ya. Bukan makhluk hidup. Tetapi apabila dia masuk ke inang yang mempunyai ciri makhluk hidup, dia akan membelah diri. Oke? Jadi dia adalah sifatnya parasit. Dia tidak bisa di udara membelah diri, tidak bisa. Tetapi virus itu akan inang ke makhluk hidup dan dia beraplikasi. Jadi dia banyak ya adik-adik. Satu virus masuk ke tubuh banyak. Oke? Nah, seperti itu. Nah, apa sih penyebaran COVID-19 itu melalui apa sih adik-adik? Yang pertama, yaitu adalah melalui mulut kita. Ya, ketika kita bicara, bisa kita mengeluarkan sesuatu yang bisa menjadi virus bagi orang lain. Kedua, virus COVID-19 bisa masuk melalui apa lagi? Melalui mata. Ketika ada yang kena COVID-19 dan itu masuk ke mata kita, itu bisa kena juga dengan COVID-19. Ketiga apa? Hidung. Makanya masker melindungi hidung dan melindungi mulut kita. Ya. Keempat apa? Telinga. Mana telinganya? Ya. Jadi bisa masuk dalam telinga juga.
Dan yang kelima terakhir adalah kulit kita. Kenapa kok bisa kulit? Ada tapi syaratnya. Kalau tubuh kita ada terluka dan kita kena sesuatu, misalnya contoh air liur orang yang kena COVID-19, itu bisa masuk ke COVID-19. Kenapa? Karena ada jaringan yang terbuka adik-adik. Ada bagian tubuh yang terbuka sehingga COVID-19 itu bisa masuk ke dalam tubuh kita. Ya? Nah, oleh karena itu yang tadi Kakak Wina, Kak Sari ngomong itu benar. Walau Tuhan begitu baik, begitu mempertahankan kita, begitu mengasihi kita, tapi kita sebagai manusia tetap di dalam Alkitab kita menjaga tubuh dan jiwa kita. Kita menjaga kesehatan kita. Kita melindungi segala virus yang ada. Karena virus bukan satu adik-adik, banyak. Ya. Dan COVID-19 itu termasuk virus baru. Jadi di dalam tubuh adik-adik itu punya antibodi. Apa sih antibodi itu? Nah, antibodi itu adalah sesuatu untuk melawan virus, ya, sesuatu untuk mematikan virus. Oke? Nah, tetapi dalam tubuh kita, karena itu adalah hal yang baru, virus kita belum punya antibodi itu. Oke? Nah, oleh karena itu, adik-adik kita harus menjaga. Antibodi itu termasuk imun ya. Oke? Ketahanan tubuh kita. Menjaganya gimana? Dengan sering makan buah-buahan, ya Kak? Iya, betul. Makan sayur-sayuran. Jaga kesehatan, jangan suka minum es. Minum yang hangat kalau bisa. Pakai masker. Ya. Jadi itu sangat penting. Dan yang paling terakhir, COVID-19 memang itu sangat membuat kita ketakutan. Tetapi kita percaya bahwa Tuhan melindungi kita dengan kita tetap menjaga tubuh kita ya adik-adik. Oke? Adik-adik? Oke. Nah tadi mana ya Bang Andi sama Esther ya? Kira-kira cukup tahu nggak ya penggunaan masker ini ya? Gitu ya, mana ya? Nih kakaknya nih, abang gimana nih, Kak Esther, Bang Andi, yang gimana nih kita Bang Andi? Iya, jadi menurut adik-adik kita harus bagaimana? Saya sama Kak Esther harus bagaimana? Coba tulis, abang menurut kalian, abang keluarkannya pakai masker nggak? Tulis ya di kolom komentar. Coba bang, gimana, ada yang jawab nggak? Atau kata adik-adik, gak usah pakai gitu. Pakai tidak? Jadi kakak sama Kak Esther sama Bang Andi harus bagaimana? Pakai masker atau enggak? Coba ditulis pakai, enggak. Nanti kakaknya ngikutin ya kak. Wah, Kak Dewi memang sungguh hebat, ya. Baru dari Kak Dewi, belum dari adik-adik sekolah minggu. Jadinya abang sama kakaknya belum Iya, coba adik-adik dijawab adik-adik. pasti nih pakai masker atau enggak. Enggak pakai masker. Iya. Oke, ada yang jawab pakai masker Kak. Oh, Kak Esther aja, Bang Andinya enggak. Kalau Andi pakai masker juga enggak? Harus pakai masker. Harus pakai masker. Jadi harus gimana dong tuh, Bang? Gimana dong? Ya. Harus pakai. Kata abang, kata abang penting gak sih sekarang masker? Setelah dapat penjelasan. iya mendengar penjelasan dari kakak kita yang cantik ini, jadi seharusnya kita gimana Kak? Udah pakai berarti ya. Ya, Aku takut juga iya, Bang. lama-lama. Jadi Abang serem ya. juga Nanti jadi kalau kita tertular, takut. Bang. Iya, malah masih muda lagi. Oke, juga udah kan? Jadi kita harus pakai Masker. Tapi Bang, aku nggak punya masker. iya enggak punya masker. Mau aku punya masker. Nah, tunggu dulu Bang Andi dan Kak Esther, karena memang hati Bang Andi dan Kak Esther sudah mau bersatu dengan kita dalam menuntas COVID-19 ini. Untuk itu nih, Kak Sari punya masker nih. Wih. Iya, jadi Oh, baik sekali loh Kak Sari.
Dan terakhir adik-adik, bagaimana sih cara kita untuk supaya COVID-19 ini, bagaimana kita tetap aman dan kita menjaga? Poin pertama selain masker itu ya, pertama itu adalah yang paling penting adalah menjaga jarak. Ya, menjaga jarak. Kenapa? Karena ketika kita berbicara, ketika kita melakukan sesuatu, kita tidak menularkan orang lain. Ya, oke, itu yang pertama. Yang kedua adalah apa adik-adik? Yang kedua, cuci tangan. Ya, jangan pernah engkau lupa untuk mencuci tangan. Dari luar rumah, dari apapun cuci tangan. Kalau tidak ketemu dengan air atau sabun, cuci tangan, pakai apa adik-adik? Nah, betul ya. Jadi pakai hand sanitizer. Kalian harus bawa terus ya adik-adik. Oke. Yang ketiga baru adalah memakai masker. Ya adik-adik. Jadi kita tetap ikut protokol kesehatan pemerintah. Kita mulai peka lagi karena COVID-19 ini tetap membawa dampak positif, yaitu untuk kita care masalah kesehatan kita. Oke? Oke. Minggu depan ada ibadah lagi nggak sih? Ada dong. Oke, tetap ya ikutin ya ibadah sekolah minggu ya adik-adik. Oke adik-adik. Adik-adik kita mau tutup dalam doa. Mau nyanyi? Boleh ya. Nah ada request ya, ada request. Karena lebih semangat lagi. Biar kita kekuatan dan Tuhanlah kekuatan. Gitu ya. Oke. Sekali lagi kita nyanyi adik-adik. Begini adik-adik, semangat. Karena kita tahu bahwa Tuhan adalah sumber dan kekuatan bagi kita. Musika. Ya berdiri dong adik-adik. Udah berdiri terus. Thank you.
Oke, sudah selesai adik-adik. Terima kasih sudah mengikuti ibadah live skala minggu. Kita ketemu minggu depan ya adik-adik. Oke, kita bersatu dalam doa. Lipat tangannya, tutup matanya. Ikutin kakak berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan telah berkati ibadah live sekolah minggu. Tuhan Yesus, terima kasih sudah menjadi kubu pertahanan dan kekuatan kita. Tuhan Yesus, ajari kami untuk tetap menjaga kesehatan dan mematuhi protokol kesehatan. Bantu kami Tuhan untuk menjadi anak yang taat. Tuhan Yesus, kami meminta untuk COVID-19 bisa hilang dan lenyap. Kami percaya dan sudah berdoa. Amin. Oke adik-adik. Selamat minggu, adik-adik.